Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama untuk berzikir mengingat Allah dan bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang disebutkan salah satu daripada malam di mana doa seseorang diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harapkan malam nisfu Sya'ban yang penuh berkah ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan juga menjauhkan kita dari berbagai macam bencana, dipanjangkan usia kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita hamba Allah yang hanya berharap dan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga berkah majlis ini kelak Allah subhanahu wa ta'ala juga mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis peringatan Al-Isra wal Mi'raj dan juga majlis akhirus sanah. Di majlis ini kita hiasi majlis ini dengan apa? Zikir kepada Allah. Kita indahkan majlis ini dengan apa? Membaca sejarah hidup manusia yang paling mulia, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Peringatan apapun dan majlis apapun, kalau di situ diperkenalkan tentang sosok mulianya Nabi Muhammad, dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, maka majlis itu menjadi indah berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita menggunakan momentum-momentum bersejarah untuk kembali mengingatkan kita dengan sejarah di masa lalu. Setiap datang bulan Rajab diperingati Isra wal Mi'raj. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, supaya kita kembali mengingat perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke bulan Sya'ban diadakan majelis-majelis solawat, karena bulan Sya'ban diturunkan perintah solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Diadakan majelis solawat supaya kita tahu kalau panutan kita itu, pemimpin kita itu manusia yang istimewa. Sampai-sampai Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Andai kata kita umatnya tidak bersolawat kepada beliau, beliau tidak rugi. Beliau nggak butuh dengan solawat yang kita haturkan kepada beliau, namun kita yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah dapat solawat dari yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sudah dapat solawatnya para malaikat. Maka kita bersolawat kepada Nabi supaya apa? Supaya mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersolawat kepada Nabi supaya apa? Kelak tempat kita di hari kiamat posisinya dekat dengan Nabi Muhammad. Kita bersolawat kepada beliau agar apa? Agar kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab kita diingatkan dengan peristiwa agung Nabi Muhammad Al-Isra wal Mi'raj, yang bukan cuma sekedar perjalanan, tapi di dalam perjalanan mulia itu banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Isra wal Mi'raj kembali menyadarkan kita dan menyadarkan orang-orang yang belum paham kedudukannya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu manusia yang paling istimewa, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Karena tidak seorang pun dari manusia atau dari makhluk Allah yang pernah mendapat kemuliaan perjalanan Isra wal Mi'raj kecuali Nabi besar kita Muhammad SAW. Diundang oleh Allah. Nabi Musa pernah minta ingin berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda derajat orang yang meminta dengan orang yang diminta. Ada sebuah perusahaan kita datang melamar pekerjaan, minta untuk dijadikan pegawai, belum tentu diterima. Tapi kalau perusahaannya yang meminta kita untuk bekerja di situ, sudah pasti diterima. Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah minta sama Allah untuk dilapangkan dadanya, Rabbi syarahli sadri. Nabi Muhammad belum minta sudah dikasih sama Allah, alam nasyrah laka sadrak, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa mulia derajatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu sering kita dengar dalam pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu apa? Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama ana basyarun mithlukum. Nabi Muhammad disuruh ngabarkan, kalau saya itu adalah manusia biasa seperti kalian. Maksudnya apa? Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan malaikat. Nabi Muhammad dari golongan manusia. Beliau makan, minum, menikah, punya anak, sedih, bahagia, sakit, sehat. Tapi adapun derajatnya berbeda dengan manusia pada umumnya. Lihat, tadi kita baca di fasal terakhir ketika kita baca walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq, disebutkan di situ sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa seperti kita. Beliau sama Allah diberikan keistimewaan apa? Seluruh anggota tubuhnya, akhlaknya, zahirnya, batinnya sempurna. Aroma tubuhnya paling istimewa. Sampai dikatakan apa? Saking semerbak aroma wanginya Nabi Muhammad itu, kalau jalan di satu jalan, itu jalan aromanya semerbak sepanjang hari. Kalau Nabi lewat di satu kampung, setelah itu Nabi lewat sekian jam, ada orang yang lewat di kampung itu tahu kalau Nabi Muhammad tadi lewat kampung ini. Karena apa? Aroma wanginya tertinggal di tempat di mana di situ dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan Nabi Muhammad kalau pegang kepalanya anak kecil, Nabi kalau ketemu anak kecil kepalanya dipegang, didoakan sama Nabi Muhammad. Kalau telapak tangan beliau sudah menyentuh kepalanya anak kecil, maka sepanjang hari itu kepala wangi. Setiap ada orang yang dekat sama anak kecil tadi tahu kalau anak tadi kepalanya bekas disentuh sama Nabi Muhammad. Karena apa? Aroma wangi yang tersisa di kepala anak tersebut. Karena apa? Tersentuh dengan tangan sucinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya tubuh nggak pernah dihinggapin lalat, nggak seperti kita. Kita koleksi lalat. Nabi Muhammad lalat nggak dekat kepada diri beliau. Karena apa? Aroma wangi yang semerbak. Paling indahnya manusia, ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kita buka sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi itu kalau ditanya sama para tabi'in, generasi yang nggak ketemu sama Nabi Muhammad, wajahnya Nabi itu seperti apa? Mereka jawabnya seperti bulan purnama. Wajah Nabi seperti apa? Seperti matahari yang menyinar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Saking indahnya sudah. Gak ada kalimat yang lebih indah daripada rembulan, gak ada kalimat yang lebih indah daripada mentari. Maka itu yang dipakai. Pada hakikatnya lebih daripada bulan dan mentari. Kita bicara tentang kesempurnaan. Nabi Muhammad dikasih mata sama Allah. Kita juga manusia biasa punya mata, tapi matanya Nabi Muhammad berbeda dengan mata kita. Penglihatannya Nabi Muhammad berbeda dengan penglihatan kita. Penglihatannya manusia yang sempurna, al-insanul kamil, berbeda. Nabi Muhammad bisa melihat ke arah belakang tanpa menoleh, sebagaimana beliau bisa melihat ke arah depan. Nabi Muhammad diberi sama Allah telinga. Kita punya telinga, tapi Nabi Muhammad bisa mendengar bukan hanya seperti yang kita dengar. Kita kalau pengajian butuh mic supaya orang lain dengar. Nabi Muhammad punya suara yang disampaikan sama Allah sampai ke jarak yang jauh. Ummu Hani, sepupunya Nabi Muhammad itu, beliau meriwayatkan dulu Nabi Muhammad kalau malam ngaji di Ka'bah, saya di rumah saya, di dalam kamar saya mendengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Beliau di Ka'bah jauh. Nabi kalau pergi ke Ka'bah mau ibadah di waktu malam.
Karena masa-masa itu masa sulit. Kadang Nabi Muhammad sujud saja dicekek oleh Uqbah ibn Abi Mu'id. Kadang Nabi kalau sholat datang orang kafir Quraisy bawa apa? Bawa kotorannya onta, bawa ari-arinya onta yang habis disembelih diletakkan di pundaknya Nabi. Jadi beliau kalau ke sana malam ngaji Quran di sebelah Ka'bah, baca pelan, tapi suaranya disampaikan sama Allah sampai ke tempat yang jauh. Bahkan dalam kitab Khasa'is dan Syama'ilnya Rasulullah disebutkan Nabi Muhammad tuh pernah masuk ke masjidnya, sampai di masjidnya para sahabatnya berdiri. Nabi Muhammad suruh para sahabatnya duduk, ijlisu. Dan ada satu sahabat Nabi tidak di masjid, dia sedang berada di suku Bani Ghanam, jauh dari masjidnya Nabi Muhammad. Dengar suaranya Nabi, ayo duduk, dia pun di suku Bani Ghanam ikut duduk. Padahal Nabi ngomongnya di masjid, tapi suaranya disampaikan sama Allah sampai jauh. Pendengarannya bisa dengar orang yang disiksa dalam kubur. Dalam Bukhari disebutkan Nabi melewati taman pemakaman yang ada di Madinah, Baqi. Beliau dapatin ada 2 kuburan baru. Ini kuburan siapa? Fulan wa fulan ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, dua-duanya disiksa sama Allah dalam kubur. Saya dengar siksaan. Yang satu disiksa karena kalau cebok gak benar, kalau istinja gak benar, kalau kencing gak merhatikan lah, sehingga najisnya nyiprat ke tubuhnya atau ke pakaiannya. Yang satu lagi namsi bin namimah. Yamsi bin namimah, orang yang suka mengadu domba saudaranya, mengadu domba orang lain. Dua-duanya disiksa sama Allah dan Nabi Muhammad mendengar. Jadi telinganya Nabi Muhammad gak sama seperti telinga manusia pada umumnya. Pandangan Nabi gak sama seperti pandangan manusia pada umumnya. Dan seluruhnya Nabi Muhammad al-insanul kamil, basyarun lakal kama annal yaqut hajarun lakal hajar. Sebagaimana batu permata, safir itu batu, tapi gak sama seperti batu-batu yang lainnya. Batu safir itu kalau bersih, kemudian dia kecil, warnanya indah, dijual ratusan juta. Tapi batu akik mau warnanya bersih kayak apa, 20.000. Batu kali nggak ada harganya. Jenengan punya batu kali diikat sama ikat yang terbuat dari emas terukir, yang ada orang bilang orang gila ini. Masa batu kali dikasih emban dari emas? Tapi batu permata, batu safir nggak usah diikat, ditaruh di plastik yang murahan. Kalau perlu kotaknya bungkus korek, tetap mahal, nggak ngurangi kemahalannya, nggak ngurangi keistimewaannya. Itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyarun lahkal basyar. Perjalanan Isra wal Mi'raj menunjukkan betapa agungnya Nabi Muhammad, diundang sama Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuannya apa perjalanan Isra wal Mi'raj? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah memandang dan Allah mendengar apa perbuatan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad, cacian mereka, perbuatan buruk orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Allah melihat, nggak terus sama Allah didiamkan, kemudian diperjalankan nabinya. Bahkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dimulai ayatnya oleh Allah dengan kalimat tasbih, subhan. Subhan ini kata para ulama, kalimat subhanallah itu tuqalu indat ta'ajjub, diucapkan ketika seseorang itu merasa takjub, ngelihat sesuatu yang indah, sesuatu yang istimewa. Manusia itu kalau takjub mengucap apa? Subhanallah. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu perjalanan yang menakjubkan. Kalau kita baca mulai dari awal sampai akhir sesuatu yang luar biasa. Maka sebelum kita masuk membaca, sama Allah diajak kita untuk mengucap kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahkan waktu mau pergi Isra wal Mi'raj saja sempat dibelah dadanya Nabi Muhammad. Dalam kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki disebutkan Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya sempat ada proses pembelahan dada sebanyak 4 kali. Saat beliau masih kecil, usia 2 tahun, masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, datang malaikat dibelah dadanya Nabi Muhammad, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam. Air zam-zamnya dingin. Setelah dicuci dimasukkan kembali. Usia kurang lebih 9-10 tahun, kembali ada proses pembelahan dada, dicuci lagi hatinya sama Allah, melalui para malaikatnya dikembalikan. Yang ketiga, ketika beliau mau menerima wahyu, dibelah dadanya, dicuci, dikembalikan. Yang keempat, sebelum melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, dijelaskan oleh beliau, yang pertama Nabi Muhammad dicuci jantung hatinya, dicuci hatinya bukan karena kotor.
Akan tetapi ditambah kesuciannya di atas kesucian. Jadi kalau kita mau bilang para nabi itu hatinya semua sama, tidak. Nabi Muhammad hatinya lebih istimewa. Nabi-nabi yang lain hatinya sama suci, mereka maksum, tapi hatinya Nabi Muhammad sudah suci, disucikan sama Allah Ta'ala. Kalau bicara pakaian baru semuanya indah, tapi ada satu bungkus yang baru ini dikeluarkan dari bungkusnya, dicuci istimewa, disetrika. Maka di antara yang baru-baru tadi nampak yang paling istimewa, yang sudah dicuci dan sudah disetrika, itu hatinya Nabi Muhammad SAW. Hatinya bersih, ditambah lagi sama Allah dibersihkan. Masih kecil, dalam usia yang masih kecil dicuci hatinya untuk apa? Dikeluarkan hafdzus syaitan. Setiap manusia itu punya titik hitam di hatinya, itu tempat masuknya jalur syaitan untuk ganggu manusia. Nabi Muhammad manusia, beliau lahir ya juga ada, tapi dihilangkan itu. Jadi Nabi Muhammad gak bisa diganggu sama syaitan. Hafdzus syaitan dihilangkan. Tapi kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, adapun pemahaman saya tentang dihilangkannya hafdzus syaitan bukan seperti yang ma'ruf, seperti yang dikenal penjelasannya. Kata beliau, bagi saya, menurut pemahaman saya, yang dihilangkan hafdzus syaitan, Nabi Muhammad itu diutus sama Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan, diutus sama Allah bawa rahmat bagi alam semesta. Setan itu sudah diharamkan sama Allah dari rahmatnya Allah. Jadi dihilangkan bagian rahmat untuk syaitan tadi, sehingga syaitan mahrum, diharamkan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu masih kecil usia 9-10 tahun kembali dibelah dadanya, dicuci jantung hatinya. Tujuannya apa? Supaya Nabi gak punya cacat perbuatan. Anak kecil usia 10 tahun, 9 tahun biasanya kayak jenengan waktu kalau ketemu sama orang yang ngalamin masa kecilnya jenengan, kadang kan ngomong iki cilek lakal iki biyen sok nyolongi jambu nang omah iki, biyen nyolong pelem. Pasti ada sifat-sifat yang kurang baik. Nabi Muhammad usia 9-10 tahun dicuci, dihilangkan, gak punya cacat, gak punya aib. Gak ada orang kafir Mekah yang pernah menyebutkan keburukan Nabi Muhammad, gak ada. Yang ada justru orang kafir Quraisy itu menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang sangat amanah. Yang juluki siapa? Orang kafir. Orang kafir itu nggak mau nitipkan hartanya ke bapaknya, ke ibunya, saudaranya, siapapun, nggak percaya. Yang dipercaya siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka kalau punya harta takut hilang, titipnya ke siapa? Nabi Muhammad. Dan amanahnya Nabi sampai ketika diperintahkan oleh Allah hijrah, Ali bin Abi Thalib ditinggal. Ali, kau tinggal dulu di sini. Ini amanatnya penduduk Mekah. Belum saya kembalikan ke mereka. Kau kembalikan terlebih dahulu. Nanti kau susul saya hijrah. Ini amanatnya siapa? Amanat orang yang ngusir Nabi. Amanatnya siapa? Amanat orang yang punya rencana bunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak terus menyia-nyiakan, tetap dikembalikan amanahnya satu persatu oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga mau terima wahyu, diperkuat. Dijelaskan oleh para ulama kenapa dicuci jantung hatinya. Hatinya dikuatkan sama Allah supaya bisa nerima wahyu daripada Allah Subhanahu. Lihat dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu kalau diturunin wahyu sama Allah pecah berkeping-keping, nggak mampu. Gunung yang kuat saja bisa pecah berkeping-keping, nggak mampu nerima wahyunya Allah. Nah ini wahyu semuanya diturunkan di satu hatinya manusia, maka butuh hati yang kuat. Maka hati itu dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkuat oleh Allah. Nabi Muhammad dari kecil dididik kuat sama Allah Ta'ala. Ujian itu paling berat, kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan harta berat, tapi harta bisa kembali. Tapi kalau orang yang kita cintai hilang, tidak bisa kembali. Nabi Muhammad dari kecil sudah diuji sama Allah dengan ujian yang berat. Lahir ayahnya juga nggak ada. Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngicipin manggil bapak, pak, abah, ayah, nggak pernah. Lahir sudah nggak punya ayah. Anak-anak sebayanya manggil ayah, beliau nggak pernah ngicipin panggilan itu. Anak-anak sebayanya pernah merasakan pelukan hangat dari orang tua, dari ayah. Nabi Muhammad nggak pernah merasakan. Masih kecil pisah sama ibunya, tinggal sama Halimatus Sa'diyah. Dikembalikan sama ibunya, diajak ke Madinah, silaturahmi kepada keluarganya, ziarah ke makam ayahnya. Di pertengahan jalan pulang, ibunya meninggal. Masih kecil usianya Nabi Muhammad, ibunya wafat. Pulang diasuh kakeknya 2 tahun, kakeknya meninggal. Dari kecil sudah dapat ujian besar dari Allah. Tujuannya apa? Diperkuat sama Allah. Allah mau Allah yang didik langsung, tidak ada campur tangan manusia. Dan Nabi Muhammad dipersiapkan jadi orang yang kuat, karena ke depan tantangan yang akan dialami sama Nabi Muhammad sangat dahsyat. Kalau orang yang hatinya lemah gak mampu, maka dari kecil sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ketika mau berangkat Mi'raj, dicuci lagi hatinya. Kenapa? Supaya kuat. Mau nerima wahyu butuh hati yang kuat. Nah ini mau berangkat Mi'raj, mau ketemu sama yang ngasih wahyu, maka butuh hati yang kuat. Maka dicuci kembali supaya hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuat. Bahkan Said Muhammad bin Alwi Maliki menjelaskan dicucinya dengan air dingin. Kenapa kok nyucinya pakai air dingin? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam dikatakan sama para ulama air yang paling afdol, melebihi daripada air sungai Al-Kautsar atau Haud di telaganya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena andai kata ada air yang lebih afdol dari Zam-Zam, pasti air itu dipakai untuk mencuci hati yang paling afdol di muka bumi ini, yaitu hatinya Nabi Muhammad. Ini hati paling istimewa, nyucinya pakai Zam-Zam, berarti Zam-Zam itu air yang paling istimewa. Zam-Zamnya dingin, kenapa? Supaya hatinya Nabi Muhammad dingin. Nabi Muhammad itu dakwah dicaci, dimaki, dilaknat, dimusuhin, disakitin, dilukain. Maka butuh hati yang sabar, butuh hati yang dingin, butuh hati yang legowo. Maka dicuci dengan ma'iz Zam-Zam al-barid, yang juga sejuk, yang juga dingin. Sehingga kemudian dijemput dengan burak. Raja itu kalau punya tamu istimewa nggak diundang pakai WhatsApp. Datang ke tempat saya ya. Tamu istimewa itu biasanya dijemput. Jadi raja kalau mau ngundang tamu istimewa, dia kirimkan kendaraan kerajaan, dia jemput tamunya. Bagi Allah Ta'ala Nabi Muhammad itu makhluknya, ciptaannya yang spesial. Maka ketika Nabi Muhammad diundang nggak disuruh jalan aja, tapi dikirim kendaraan dari surga sama Allah Ta'ala. Dikirim pendamping, nggak nanggung-nanggung. Yang dampingi Nabi Muhammad sahabat Jibril alaihissalam, dibawa perjalanan yang luar biasa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian daripada kebesaran-kebesaran kami. Berarti sebelumnya nggak ada yang pernah lihat, nggak ada yang pernah ditunjukkan sama Allah. Itu perjalanan Mi'raj menuju ke langit-langitnya Allah. Banyak sekali kebesaran-kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Sya'ban ini juga punya ikatan sejarah yang kuat dengan Nabi. Turun sholawat, nunjukkan keistimewaannya Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban, kalau bulan Rajab tadi perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad pulang bawa oleh-oleh sholat. Di bulan Sya'ban ada proses pemindahan kiblat. Kenapa pindah? Yang minta Nabi. Nabi minta sama Allah agar kiblatnya umat Islam dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Beliau mengadahkan wajahnya ke langit, karena kiblat itu doa, kiblatnya doa itu langit. Tapi bukan berarti Allah di langit, kiblatnya doa langit. Nabi Muhammad minta mengadahkan wajahnya ke langit, minta sama Allah. Turun firman, qad nara tagalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat, kami telah mengamati wajahmu yang engkau tengadahkan ke langit. Wajahnya Nabi Muhammad diperhatikan oleh Allah. Wajahnya Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran. Nabi Muhammad itu sudah kisah hidupnya dalam Al-Quran banyak. Anggota tubuhnya paling banyak disebut sama Allah dalam Al-Quran. Qad nara tagalluba wajhika fis sama. Wajahnya siapa yang disebut? Wajahnya Nabi Muhammad. Alam nasyrah laka sadrak, dadanya siapa yang disebut? Dadanya Nabi Muhammad. Wa anqadha dhahrak, pundaknya siapa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Pundaknya Nabi Muhammad. Wala tamuddanna ainaik, kedua mata siapa yang disebut dalam Al-Quran? Kedua matanya Nabi Muhammad. Suaranya saja masuk dalam Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi, suaranya Nabi disebut dalam Al-Quran. Bajunya masuk. Wa thiyabaka fatahhir, istimewanya Nabi sampai disebut semua dalam Al-Quran sama Allah Ta'ala. Karena apa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta sama Allah, pindahkan kiblat ya Rabb, pindahkan kiblat. Kata Allah apa? Kami telah lihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit. Jawabannya Allah apa? Fala nuwalliyannaka kiblatan tardhaha. Jadi kiblat dipindah sama Allah, kata Allah apa? Kiblatan tardhaha. Kalimatnya, saya pindahkan kiblat sesuai dengan yang kau ridhoi, sesuai dengan yang kau inginkan, sesuai dengan yang kau dambakan. Allah enggak berfirman saya pindahkan kiblat sesuai dengan kehendak saya pindahkan kiblat sesuai dengan keinginan saya, tidak. Tardhaha, sama seperti seorang ayah kalau sayang sama anaknya, anaknya minta, "Bah, saya belikan ini." Maka kata abahnya, "Apa nih? Saya belikan sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan yang kau sukai." Tanda cintanya ayah kepada orang tua.
Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, falan waliyannaka kiblatan tardhaha, dan itu mentakkidkan firman-Nya Allah dalam surat Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Allah akan memberikan kepadamu, Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang kau ridhoi, kau senang, kau bahagia. Salah satunya apa? Proses pemindahan kiblat. Dan yang paling besar nanti di akhiratnya Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, yaitu dengan diselamatkannya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari beliau. Itu yang membuat hati Nabi Muhammad bahagia ketika keselamatan umatnya atau umatnya semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiblat dipindahkan. Ini permintaan Nabi gak macam-macam. Gak minta pindah ibu kota. Nabi Muhammad gak minta pindah ibu kota. Nabi Muhammad minta pindah arah kiblat. Mulai dari Nabi Adam sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad minta pindah ini ke Ka'bah. Dikabulkan sama Allah. Bahkan kabulkannya sesuai dengan yang diridhoi oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dengar kisah-kisahnya Nabi, baca maulidnya Nabi. Tujuannya apa? Biar tambah cinta. Karena para ulama itu mendefinisikan al-mahabbah, cinta itu apa? Cinta itu dengan mengingat-ingat kekasihnya. Orang tua yang cinta sama anaknya itu sepanjang hari mikirin bocahnya terus, mikirin anaknya. Tanda cinta itu apa? Buktinya orang cinta itu mikirin kekasihnya. Bapak itu saking cinta sama anaknya, kalau dia pergi keluar kota, yang ada di benaknya siapa? Anaknya. Udah makan apa belum ini? Tadi saya berangkat agak pilek, ini sudah diminumin obat belum? Sudah tambahin apa belum? Itu mahabbah. Dawamul dzikir lil mahbub. Mahabbah itu hatinya senantiasa memikirkan kekasihnya. Para ulama juga menyebutkan al-mahabbah itu adalah apa? Mendahulukan kekasihnya ketimbang dirinya sendiri. Orang yang jatuh cinta itu selalu mengedepankan kekasihnya. Dia lebih baik tidak makan asalkan jantung hatinya makan. Dia lebih baik sakit asalkan buah hatinya sehat. Orang yang cinta itu selalu mengedepankan kekasihnya. Kita cinta sama Nabi Muhammad, harusnya kita mendahulukan apapun milik Nabi Muhammad SAW. Mencintai apa yang dicintai sama Nabi, membenci apapun yang dibenci sama Nabi Muhammad SAW. Itu mahabbah. Nah, kita kumpul dalam peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj. Tujuannya apa? Dawamul dzikir lil mahbub. Nginget-nginget kekasih kita, supaya malam ini menjadi malam yang spesial bagi Nabi Muhammad. Di majelis ini kita sibuk hanya dengan satu manusia, enggak lainnya. Bukan manusia yang cari jabatan, bukan manusia yang punya jabatan. Semua manusia-manusia yang kita pikirkan itu semua hilang. Di majelis ini yang ada siapa? Muhammad. Satu-satunya manusia kalau disebut namanya jawabannya sama. Di sini mau baju partainya berbeda, mau alirannya berbeda, mau madhabnya berbeda, mau punya perbedaan otak, pemikiran macam-macam. Tapi kalau dengar nama Muhammad, jawabannya sama. Nabi Muhammad tuh namanya saja bisa nyatukan kita. Apalagi kalau kita ngikutin ajarannya, namanya disebut sudah menyatukan kita. Di Mesir itu kalau ada orang berantem, cara misahnya gampang, sebut namanya Nabi Muhammad. Dan saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri ketika berziarah ke makam Sayyidah Sukainah bintil Imam Husain. Di depannya ada orang mau berkelahi bawa pedang, mau bacok-bacokan. Ada yang teriak, "Shallu 'alal Habib, Allahumma sholli 'ala Muhammad." Berhenti, nggak jadi berkelahi. Padahal saya sudah wah ini kalau bacok-bacokan apa ya, Arab karo Arab bacok-bacokan. Saya ingin lihat bacok-bacokannya seperti apa. Malah ada yang sholawat, "Shallu 'alal Habib," mandek. Karena sholawat itu ibarat hatinya manusia itu disiram air dingin. Ketika diteriakin "Shallu 'alal Habib," dia bersolawat, "Allahumma sholli 'ala Muhammad." Tidak mungkin orang yang sholawat tidak dapat rahmat dari Allah. Ketika dia mengucap sholawat, ada rahmat bagikan penyejuk bagi kalbunya. Selesai, nggak berantem. Nah, itu istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita kumpul bersolawat kepada beliau. Kita harapkan solawat kita diterima oleh Allah, dibalas dengan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita orang-orang yang cinta, betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma aku cinta, tapi kita belajar betul-betul mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu
Tanda-tandanya apa? Rindu kepada yang dia cintai. Mustahil ada orang ngaku cinta nggak rindu. Panjenengan kalau cinta sama putra putrinya jenengan, jenengan pergi rindu. Jenengan kalau pergi jauh nggak rindu sama istri, berarti nggak cinta sama istri. Kalau jenengan rindu berarti jenengan cinta. Panjenengan punya orang tua, pisah sehari 2 hari nggak ketemu, rindu. Dan pingin cepat-cepat bertemu. Itu alamatul mahabbah. Kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Sudahkah pernah kita rindu kepada Nabi Muhammad? Pernahkah kita punya cita-cita pingin banget ketemu Kanjeng Nabi? Dan Nabi Muhammad sudah menyebutkan dalam hadisnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang melihat saya dalam mimpi maka sesungguhnya dia telah melihat aku. Nabi Muhammad itu bukan sedang mengkonfirmasi, tapi hadis itu disebutkan sama Nabi Muhammad bukan hanya sekedar konfirmasi, yang ketemu saya dalam mimpi itu sesungguhnya saya, karena setan nggak bisa menyerupai saya. Tapi Nabi Muhammad juga nyemangati kita, pingin mimpi ketemu Nabi, bisa. Nabi Muhammad sedang yuharrik gulubana, kita disemangati, bisa kau kimi ketemu Nabi Muhammad. Tapi nggak gampang. Sucikan hatimu, tambah cintamu, datangkan rindumu kepada Nabi Muhammad, kau bisa mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti satu santri dulu ada tanya sama kiainya, "Bah Yai, saya kepingin ketemu sama Rasulullah." Gampang. Bagaimana caranya? Malam ini makan ikan asin yang banyak. Setelah makan jangan minum, tidur, kau bisa. Bisa ngimpi ketemu Nabi. Sudah coba. Dicoba dia makan ikan asin 1 piring, habis makan tidak minum. Tidur, bangun tidur, dia lari ke rumah kiai. Dia bilang, "Mana saya nggak ngimpi ketemu Nabi Muhammad." Terus kau ngimpi apa? "Saya ngimpi hujan, ngimpi sungai, ngimpi laut." Kata kiainya apa? Karena ketika kau mau tidur yang kau rindukan air. Kau makan ikan asin, kau haus, yang kau rindukan apa? Air. Ini pelajaran hebat. Andai kata kau ketika tidur yang kau rindukan Nabi Muhammad, mimpi kau ketemu Nabi Muhammad. Kalau kau rindu sama Nabi Muhammad dan keinginanmu ingin berjumpa sama Nabi Muhammad sebagaimana keinginanmu ingin minum karena haus tadi, mimpi kau ketemu Nabi Muhammad. Tapi karena kita itu terkadang cuma punya keinginan tapi nggak benar-benar ingin. Kita kalau doa nggak benar-benar doa. Nabi Musa aja pernah ngelihat orang berdoa khusyuk sampai nangis-nangis. Saking istimewanya orang itu berdoa, kata Nabi Musa apa? "Ya Rab, in kana hajatuhu biyadi laqadaituha." Andai saja hajatnya orang yang berdoa itu dalam genggamanku, saya berikan. Karena apa? Saking dahsyatnya minta, "Ya Rab, ya Rab, ya Rab." Nabi Musa bingung, kok nggak diijabahi sama Allah. Andai saja hajatnya orang itu di tangan saya berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak tahu hatinya manusia, Allah tahu. Allah berkata apa? "Ya Musa, inna hadza lahu ghanam." Ini orang yang berdoa punya kambing, dan ketika berdoa pikirannya di kambingnya. Dan saya tidak mengijabahi doa seseorang yang berpaling dari saya, kata Allah Ta'ala. Nah, kita itu kadang punya keinginan, tapi ketika minta sama Allah, kepala kita, pikiran kita, hati kita kemana-mana. Kita sendiri yang mutus jalur ijabahnya doa. Karena apa? Ketika minta, pikiran kita kemana-mana, nggak fokus kepada Allah, nggak menghamba kepada Allah, nggak menunjukkan fakir kita kepada Allah. Sholat juga pikirannya kemana-mana. Makanya nggak heran Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal." Sholat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Saya kok sholat kok masih seneng maling? Sholatmu udah bener. Saya sholat kok masih seneng ngelihat perempuan sana sini? Sholatmu udah bener. Karena kalau sholatmu bener, sholatmu mencegah dirimu daripada perbuatan keji dan munkar. Kita sholat Allahu Akbar, ya Allah kunci motor sik cemantel, kok udah hilang biye. Allahu Akbar, ya Allah kompor mau dong tak pateni nek kobongan biye. Mikir kemana-mana. Ada lagi yang sholat ngeliatin sarungnya orang-orang, BHS, Wadimor, kapal apa, gajah duduk. Ada lagi yang sholat matanya ke papan tulis, infak hari ini 1.200.000, Jumat kemarin 3.400.000, terus dihitung 6.300.000. Oke ya duitnya masjid ya. Mau ngapa ngitung duitnya masjid? Sholat tapi tidak ke Allah, doa tapi berpaling ke sana kemari. Akhirnya apa? Kita sendiri yang memutus jalur ijabah doa. Maka dari itu ayo di bulan Rajab yang sudah meninggalkan kita dan bulan Sya'ban yang sisa setengah lagi ini, kita jadikan bulan ini sebagai bulan perubahan bagi diri kita. Ini bulannya Nabi Muhammad. Tanamkan niat kita, mulai dari nisfu Sya'ban ini saya akan berjuang bahagiakan Nabi Muhammad SAW. Jenengan punya istri,
Suatu saat kan jenengan pasti punya cita-cita pingin bahagiakan bojo, bahagiakan istri. Jenengan punya orang tua kan sering punya niatan, saya pingin bahagiakan ibu bapak saya. Sekarang tambahkan, saya mau membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Gimana cara membahagiakan ya Nabi Muhammad? Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhin larangannya, kerjakan sunnahnya Nabi. Sedikit demi sedikit tanamkan niat, ya Rabb, saya pingin bahagiakan kekasihmu Muhammad, maka bantu saya dalam mewujudkan cita-cita saya. Dan kita berjuang untuk membahagiakan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bikin Nabi senang berarti bikin Allah senang. Kalau bikin Allah senang, disenangi sama Allah Ta'ala. Kalau disenangi sama Allah, senang dunia wal akhirah. Semoga kita nggak keluar dari majelis ini kecuali kita dijadikan orang yang lebih taat kepada Allah, orang yang bisa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min ahli siyam wal qiyam hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyyati 'uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba 'amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wassilatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa ala babi 'izzatihi tuhaddu rihalu fataghshaha minhul fuyudatul ghamirah. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أجماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشرف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين
واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.